Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah. Oke. Oke, insya Allah pada siang hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf ya sebagai salah satu materi yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan atau mentransfer kepada teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya kalau membicarakan tentang sistem saraf itu namanya nervous system ya, dan ironis sekali saya merasa nervous setiap kali harus menyampaikan materi tentang sistem saraf. Kenapa? Karena sistem saraf ini sangat kompleks sekali dan sungguh sebenarnya tidak pantas ketika hanya diberikan beberapa kali pertemuan atau bahkan ini hanya satu kali pertemuan saja. Kalau di fisiologi hewan kan sistem saraf masuk juga ya, kadang 2 pertemuan, 3 pertemuan gitu, tapi sebenarnya perlu banyak pertemuan. Kalau kita menggunakan textbook yang sama ya, yang saya referensikan kepada teman-teman kan menggunakan Tortora, atau kalau dari Pak Haris menggunakan Sherwood. Itu kalau pada Tortora, untuk sistem saraf saja itu ada 5 chapter, dan masing-masing chapter itu ada puluhan halaman gitu. Jadinya ketika disuruh menyampaikan sistem saraf dengan satu kali pertemuan seperti ini, bingung gitu, mau mau yang mana yang mau disampaikan, mana yang mau di-exclude, kayaknya semuanya penting gitu ya, kayaknya semuanya harus disampaikan, tapi tidak bisa gitu karena waktunya yang terbatas dan juga tentu kemampuan saya yang terbatas. Oke, kita mulai saja dulu, yaitu bahwa sistem saraf itu kalau ditimbang gitu keseluruhannya ya, itu beratnya sekitar 2 kilo, cuma 2 kilo. Jadi ini salah satu organ atau salah satu bagian terkecil dalam tubuh kita, tapi mempunyai kompleksitas yang sangat tinggi. Dan ini sejujurnya merupakan sistem yang paling kompleks di antara sistem-sistem yang lain yang saya pelajari dan menurut saya. Karena saking banyaknya yang harus dipelajari dan Masya Allah saking luar biasanya ya. Nah, jadi sistem saraf itu namanya nervous system ya. Nervous itu saraf, kemudian sistem itu sistem ya, jadi sistem saraf, nervous system. Jadi ini merupakan suatu network atau suatu jaringan dalam artian network ya, suatu network yang terdiri atas neuron dan juga neuroglia. Jadi ada dua tipe sel yang mendominasi pada sistem saraf, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron jumlahnya ada miliaran, sedangkan kalau neuroglia itu lebih dari jumlah neuronnya. Kemudian yang struktur yang termasuk di dalam sistem saraf itu adalah yang pertama otak. Kemudian ada saraf kranial berserta dengan cabang-cabangnya ya. Saraf kranial kan cabangnya banyak. Jadi ada otak, kemudian saraf kranial, kemudian ada spinal cord atau tulang belakang. Tulang belakang juga ada spinal nerves, saraf tulang belakang, dan juga cabang-cabangnya. Jadi tadi ada otak ya, ada otak beserta dengan saraf kranial dan cabang-cabangnya. Lalu ada tulang belakang beserta dengan eh, saraf tulang belakang dan cabang-cabangnya. Kemudian ada ganglia, ada yang namanya ganglia. Kemudian ada yang namanya enteric plexus dan juga ada reseptor sensorik. Jadi ada yang pertama ada otak, kemudian ada otak dan saraf kranial, kemudian ada ada tulang belakang dan juga ada saraf tulang belakang, itu sudah 4. Kemudian ada ganglia 5, enteric plexus 6, dan juga ada reseptor sensorik. Yang masing-masing dari struktur ini itu bisa menghabiskan satu mata kuliah sendiri gitu. Jadi sebenarnya memang tidak adil ini kalau hanya diberikan satu kali pertemuan. Oke, kemudian kita mulai dari mana ya? Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah struktur utama dari sistem saraf. Tadi yang saya sebutkan ya, ada otak, kemudian ada ini tulang belakang, kemudian ada saraf kranial di sini,
di area kepala, di area muka. Kemudian ada saraf tulang belakang di belakang sini. Kemudian ada ganglia. Ganglia itu yang isinya hanya body dari atau apa ya, tubuh dari neuron. Nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian ada enteric plexus. Ini adalah saraf-saraf yang ada di saluran pencernaan. Kemudian ada sensory reseptor yang ada di kulit. Nah, keseluruhannya ini bisa dibagi menjadi dua grup besar, yaitu Central Nervous System atau sistem saraf pusat (CNS) atau PNS, Peripheral Nervous System atau ini tadi apa bahasa Indonesia, saya maaf, saya karena buku yang saya pakai bahasa Inggris ya, jadi saya pakai terminologinya menurut buku itu. Sistem saraf perifer. Nah, mungkin namanya sistem saraf perifer ya, karena ini peripheral nervous system. Kemudian dari CNS atau sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan juga tulang belakang. Kemudian PNS itu adalah semua sel saraf di luar otak dan tulang belakang. Oke, kemudian yang namanya spinal cord atau yang namanya tulang belakang itu adalah menghubungkan sensor yang ada pada tubuh ya dengan otak. Menghubungkannya lewat mana? Jadi di otak ini, bukan di otak ya, di tengkorak kita itu ada yang namanya foramen magnum. Foramen magnum itu adalah suatu lubang besar. Artinya memang lubang besar gitu. Foramen itu lubang, magnum itu besar bahasa Latin. Jadi ada foramen magnum yang mana menghubungkan antara otak dengan tulang belakang gitu. Jadi mereka dihubungkan oleh foramen magnum. Kemudian pada spinal cord atau pada tulang belakang ini terdiri dari kurang lebih 100 juta neuron. Kemudian ada 31 pasang saraf tulang belakang, ada 31 pasang saraf tulang belakang yang muncul dari tulang belakang. Jadi ke kanan ke kiri gitu. Jadi ada ini satu pasang, ini satu pasang berikutnya, ini satu pasang berikutnya kayak gitu ya. Ada 31 pasang seperti ini. Spinal nerves atau ya Allah, saya ngeblank. Ini saya pakai bahasa ini aja ya. Jadi spinal, teman-teman mohon dicatat gitu. Apa namanya, spinal cord itu adalah tulang belakang, spinal nerves itu adalah saraf tulang belakang, cranial nerves adalah saraf kranial. Oke, nanti saya lupa lagi soalnya kalau nanti menjelaskan lagi ya. Jadinya ada 31 pasang spinal nerves pada spinal cord. Kemudian masing-masing ini nanti akan punya area spesifik gitu. Jadi masing-masing pasang dari spinal nerve ini punya area spesifik pada tubuh gitu. Jadi dia punya ada sensor tertentu yang akan diterima oleh spinal nerve tertentu gitu. Jadi tidak sembarang sensor bisa diterima oleh spinal nerve. Kemudian oh maaf, ini kok saya sudah sampai ke spinal cord. Ada yang pertama, ada otak dulu ya, ada brain. Brain ini nanti terdiri dari 12 pasang cranial nerve. Jadi di sini ada cranial nerve, ini ada 12 pasang. Kalau pada spinal cord ada 31 pasang, kalau pada otak ada 12 pasang. Kemudian penamaannya kalau pada yang saraf kranial atau cranial nerves ini menggunakan angka Romawi 1 sampai 12. Dan ini munculnya dari batang otak. Jadi dari batang otak dia muncul keluar gitu ya. Ini yang kuning-kuning ini. Kemudian kita lanjut ke ganglia. Ini ya ganglia. Ganglia itu adalah suatu massa ya. Jadi suatu massa yang terdiri dari jaringan saraf, tapi kebanyakan hanya badannya saja. Jadi kan kalau teman-teman melihat struktur neuron itu ada dendrit, ada badan, ada akson gitu ya. Nah, kalau yang namanya ganglia itu biasanya hanya terdiri dari bodinya saja atau dari tubuh neuron itu saja. Kemudian ini lokasinya di luar otak. Kemudian lokasinya di luar otak dan spinal cord. Jadi ini di luar dari CNS. Nah, tadi kita sebutkan lagi pengertian bahwa namanya CNS itu hanya terdiri dari otak dan spinal cord, sedangkan semua sel neuron di luar itu dimasukkan ke dalam kategori yang PNS. Jadi ganglia ini di luar
otak dan di luar spinal cord, maka dia termasuk dalam PNS. Nah, kemudian ada lagi yang namanya enteric plexus ya. Enteric plexus ini merupakan sistem saraf yang ada pada jalur atau pada sistem gastrointestinal, sistem pencernaan. Ini membantu untuk mengelola atau mengatur sistem digesti. Nah, kemudian ada yang sensory reseptor. Sensory reseptor ini merujuk pada dendrit dari reseptor sensorik gitu. Jadi kalau yang menerima sinyal atau menerima stimulus pertama kali kan dendritnya ya. Jadi sensory reseptor ini sebenarnya merujuk pada dendrit dari neuron sensori gitu. Oke, kemudian fungsi yang lain dari sensory reseptor ini adalah untuk memonitor apakah ada perubahan internal atau eksternal. Perubahan internal itu berarti perubahan dari dalam tubuh ya, perubahan lingkungan dari dalam tubuh atau perubahan lingkungan di luar tubuh gitu. Apakah ada perubahan atau tidak itu dilihat dari yang bertugas untuk memonitor adalah sensory reseptor. Contohnya di sini adalah fotoreseptor pada retina. Jadi nanti melihat apakah ada terlalu banyak cahaya atau terlalu sedikit cahaya, maka akan menghasilkan respon yang berbeda antara yang sedikit cahaya dan yang banyak cahaya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ada fungsi dari sistem saraf. Nah, fungsinya ada 3 ya. Yang pertama ada fungsi sensori. Fungsi sensori ini fungsinya untuk deteksi. Jadi untuk mendeteksi internal dan eksternal stimulus. Seperti contohnya misalnya ada keasaman darah gitu. Jadi pH darah atau keseimbangan pH darah itu apakah ada perubahan atau tidak, itu fungsinya itu salah satu contoh. Apakah nanti jika ada perubahan maka fungsi dari sistem saraf adalah mendeteksi perubahan tersebut, yang mana fungsi tersebut dinamakan sebagai fungsi sensorik. Kemudian kalau yang stimulus eksternal, misalnya ada kita ketetesan air hujan ya, di kulit kita ketetesan air hujan. Nah, ini merupakan informasi-informasi sensorik yang nanti akan dibawa ke otak dan dibawa ke tulang belakang melalui sistem saraf kranial dan sistem saraf tulang belakang. Kemudian yang kedua ada fungsi integratif. Fungsi integratif dari sistem saraf ini fungsinya adalah untuk menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis informasi sensorik yang tadi sudah diterima di awal. Jadi di awal tadi fungsi sensorik yang mendeteksi adanya perubahan kondisi atau mendeteksi adanya stimulus internal atau eksternal. Kemudian ada fungsi integratif yang mana dia akan menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis informasi sensorik yang tadi datang gitu. Kemudian akan menyimpan, jadi akan menyimpan informasi tersebut, kemudian melakukan decision making atau melakukan pembuatan keputusan mengenai perilaku apa yang sebaiknya dilakukan, yang pantas dilakukan untuk untuk stimulus yang tadi diterima. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada motor. Fungsi sebagai motor ini adalah fungsinya untuk merespon terhadap stimulus tersebut. Jadi ketika tadi stimulus yang pertama tadi sudah dideteksi oleh fungsi sensorik, kemudian di fungsi integratif informasi tersebut dianalisis, kemudian setelah dianalisis atau diintegrasikan, maka sistem saraf ini akan menghasilkan suatu respon tertentu gitu ya, dengan melibatkan adanya efektor. Efektor ini biasanya adalah kelenjar atau otot gitu. Nah, nanti jalannya pesan atau jalannya informasi tadi itu juga sama dari yang pertama tadi, yaitu melewati sistem saraf kranial dan juga melewati sistem saraf tulang belakang gitu. Jadinya melewati dua jalur tersebut. Nah, ini penting sekali ya teman-teman untuk direnungkan sebenarnya. Jadi ketika contoh simpelnya ya, ketika teman-teman lagi jalan gitu dari kosan mau ke lab misalnya, atau dari kosan mau ke kampus mau kuliah, terus hujan gitu ya, terus hujan. Di situ kan kulit kulit teman-teman ya sebagai reseptor sensorik pertama yang paling luar itu akan mendeteksi adanya hujan gitu ya. Jadi akan mendeteksi stimulus eksternal. Kemudian nanti
informasi tersebut akan dianalisis gitu, akan dianalisis kalau hujan tuh harusnya ngapain gitu loh. Jadi intinya kayak integratif atau analisis itu kayak gitu. Kalau udah dapat informasi dari luar yaitu sensoriknya hujan gitu ya, sensoriknya apa namanya stimulus eksternalnya, terus kalau hujan ngapain gitu. Kalau hujan ya berteduh atau pakai payung kayak gitu kan ya. Jadi itu integratifnya. Nah, kemudian motornya itu merespon. Jadi integratif tadi, oh ini hujan. Oke, kalau hujan saya harus berteduh. Karena apa namanya dibilang berteduh, maka kalian akan mencari tempat berteduh. Berarti akan apa namanya mengelilingkan pandangan mata ya, mencari tempat berteduh, menggerakkan leher, kemudian melangkahkan kaki ke sana. Itu adalah fungsi sebagai motorik, fungsi motoriknya. Jadi sebenarnya stimulus apapun itu akan melewati 3 fungsi ini. Yang pertama fungsi sensorik, integratif, dan motorik. Bayangkan teman-teman kalau ada orang yang terkena mental health ya. Jadi ada orang yang mempunyai ketidaksempurnaan mental. Artinya ada kelainan pada fungsi-fungsi sistem sarafnya di sini. Jadi dia mungkin bisa mensensor ya, fungsi sensoriknya jalan, artinya dia tahu bahwa itu hujan, tapi dia tidak bisa mengintegrasikan. Kalau hujan itu harusnya aku ngapain gitu loh. Dia tidak paham ini, tidak bisa mengintegrasikan antara fungsi sensoriknya dengan motoriknya. Jadi dia tidak bisa, ini kehilangan fungsi integratif ini. Akibatnya apa ya? Dia tidak peduli, akan jalan saja kehujanan. Bukan berarti kalau orang yang jalan-jalan itu berarti punya penyakit mental, ya enggak juga. Cuma maksudnya ini saya memberikan contoh yang mudah saja seperti itu. Atau kalau teman-teman lihat apa namanya orang-orang yang orang dengan gangguan jiwa ODGJ itu ya, itu kadang-kadang ada yang maaf tidak berpakaian seperti itu dia juga kan kehilangan fungsi ini. Jadi tidak berjalan fungsi ini, baik kalau yang seperti itu baik fungsi sensorik, integratif maupun motorik itu tidak berjalan seperti itu ya. Jadi ini masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sempurnanya seluruh sistem dalam tubuh kita, terutama sistem saraf kita seperti itu ya, karena ini yang menjaga kehormatan kita sebagai manusia, sebagai perempuan dan sebagai laki-laki seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya subdivision ya. Jadi subdivision dari sistem saraf pusat. Jadi subdivision dari sistem saraf. Jadi sistem saraf itu dibagi menjadi 2 kelompok utama ya. 2 kelompok utama. Yang pertama adalah central nervous system. Terus yang kedua adalah yang di sini nih. Ini adalah sistem saraf perifer gitu. Jadi ada 2 kategori besar. Nah, kalau yang sistem saraf pusat itu sudah saya sebutkan tadi bahwa sistem saraf pusat itu hanya terdiri dari otak dan tulang belakang, sedangkan seluruh sistem saraf yang lainnya itu termasuk dalam PNS. Nah, apa saja yang termasuk dalam PNS itu ya ini tadi ada apa namanya enteric plexus, kemudian ada sensorik reseptor, kemudian ada apa namanya cranial nerves, ada cranial apa namanya kranial di sistem ada saraf tulang belakang. Mohon maaf, ada saraf tulang belakang gitu ya. Jadi seluruh sistem saraf di luar otak dan tulang belakang itu termasuk dalam PNS. Itu divisi dari sistem saraf. Nah, kalau kita lihat di sini ini sebenarnya kayak overview-nya gitu. Jadi secara umum. Ini ada sinyal gitu ya. Sinyal itu stimulus, kemudian diterima oleh reseptor sensorik. Reseptor sensorik ini tadi termasuk dalam kategori PNS atau sistem saraf perifer. Kemudian dari reseptor sensorik ini yang berupa kulit biasanya ya, ini akan menstimulasi sensory neurons. Jadi ada neuron-neuron yang fungsinya untuk menerima sinyal dari sensory reseptor yang dinamakan afferent. Afferent itu adalah ketika sel-sel neuron ini mengirimkan sinyal menuju ke CNS. Kemudian sinyal diterima oleh CNS, kemudian dari CNS ini akan diterima oleh neuron efferent. Neuron efferent ini adalah neuron-neuron yang informasinya itu bergerak menjauhi CNS. Kalau yang afferent itu mendekati CNS, kalau yang neuron itu menjauhi CNS. Kemudian pada efferent neuron ini bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada neuron otonomik, ada neuron somatik.
Nah, neuron otonomik ini bisa dibagi lagi jadi dua, yaitu neuron simpatetik dan neuron parasimpatetik. Kalau yang somatik, efferent neuron yang somatic neuron ini hanya untuk mengkontrol pergerakan otot. Jadi ini untuk yang voluntarily, sukarela. Maaf, tidak sukarela, ini bisa kita kontrol gitu. Jadi untuk yang somatic motor neurons ini bisa kita kontrol. Terus kalau yang, oh iya maaf benar ya sukarela namanya. Kalau ini yang involuntarily itu tidak sukarela. Kita mau atau nggak mau dia akan bergerak gitu ya. Nah kalau yang autonomic neuron ini ada yang simpatetik, ada yang parasimpatetik. Mengkontrol apa? Mengkontrol denyut jantung, kemudian apa? Otot halus, kemudian mengkontrol sekresinya hormon-hormon pada kelenjar atau sel, kemudian juga mengkontrol sel-sel adiposit ya atau sel-sel adiposa, sel lemak. Nah, biasanya kalau sel simpatetik ini positif, kalau yang parasimpatetik ini mengurangi gitu ya atau calming. Jadi yang ini simpatetik ini biasanya untuk respon fight or flight. Jadi ini untuk apa ya, refleks gitu ya. Kalau parasimpatetik itu menenangkan dari simpatetik. Kemudian dari neuron otonomik ini akan bisa berkomunikasi juga dengan enteric plexus atau sistem saraf yang ada di saluran pencernaan. Seperti itu, yang mana ini juga nanti bisa mengkontrol, ini tadi ada smooth muscle, ada exocrine gland, ada endokrin. Kenapa? Karena otot-otot halus itu ada juga di lambung kita gitu ya. Begitu juga dengan kelenjar eksokrin dan endokrin. Itu juga ada di sistem pencernaan kita. Maka enteric plexus itu juga akan mengkontrol pergerakan otot-otot ini gitu. Nah, sinyal itu bisa datang dari reseptor sensorik, bisa juga dia datang bisa juga dia datang dari makanan ya. Jadi ini makanan kemudian masuk ke sistem pencernaan, kemudian dia akan mempengaruhi kerja sistem pencernaan seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sebelah sini. Jadi tadi dari neuron efferent ya, neuron efferent bisa dibagi menjadi neuron otonomik dan neuron somatik, yang mana somatik ini merupakan gerakan yang volunteer, sukarela, kemudian yang otonomik ini pergerakan yang involuntarily atau tidak sukarela. Nah, yang autonomic neuron ini bisa dibagi jadi dua, simpatetik, parasimpatetik, yang mana dia mengkontrol ini tadi ada otot jantung, kemudian otot halus, kelenjar eksokrin, endokrin, dan seterusnya. Nah, kedua hal ini jadi kontrol dari denyut jantung, kemudian kontrol dari kontrol dari otot ya, otot skeletal itu akan menyebabkan adanya respon jaringan. Yang mana respon jaringan ini akan merupakan feedback yang nanti akan dilakukan atau dirasakan oleh sensori reseptor seperti itu. Jadi ini akan berputar gitu ya, siklusnya akan berputar. Oke, moga-moga bisa dipahami ya teman-teman. Tadi makanya saya sebutkan bahwa ini membuat saya nervous dan ironis karena belajar mengenai nervous system tapi bikin nervous. Oke, sekarang masuk ke ininya dulu, definisi umum gitu ya. Jadi yang namanya sistem saraf itu adalah sebuah sistem yang mana dia akan memonitor perubahan pada kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kemudian kemudian bekerja sama dengan itu. Jadi dealing with them itu maksudnya apa gitu responnya terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal itu. Jadi sistem saraf adalah suatu sistem yang akan memonitor perubahan dan memutuskan akan melakukan apa dengan perubahan itu. Kemudian ini sistem saraf terdiri dari sel-sel saraf yang bisa menerima stimulus dan juga bisa menyampaikan atau bisa mengirimkan impuls atau mengirimkan pesan kepada efektor. Yang mana efektornya ini bisa jadi bisa jadi otot skeletal muscle atau otot skeletal, bisa jadi otot jantung, bisa jadi otot halus dan seterusnya. Nah, ada ada pengetahuan bahwa yang namanya central nervous system itu nggak bisa melakukan regenerasi kalau terluka. Jadi ini dulu pernah dikatakan juga untuk otot jantung, bahwa yang namanya otot jantung itu sekali kita lahir ya
kita lahir ke dunia, kemudian otot jantung kita mulai bekerja, ya sudah dari kita lahir sampai kita mati nggak akan ada regenerasi. Begitu juga dengan CNS. Jadi ada ungkapan seperti itu bahwa ketika seorang individu itu lahir, maka dari awal dia lahir sampai dia mati itu tidak ada regenerasi dari sel otak. Berkembang iya, bertambah iya, bertambah sesuai dengan pertumbuhan ya. Tapi kalau kalau regenerasi itu tidak terjadi regenerasi. Tapi yang namanya manusia ya teman-teman, melihat banyak sekali penyakit yang timbul mempengaruhi sistem saraf, misalnya kayak Alzheimer, kemudian Parkinson, terus Huntington, yang ataksia. Teman-teman pernah tahu ataksia nggak? Ataksia itu ketika tangannya tremor terus itu kan penyakit saraf ya. Banyak sekali penyakit-penyakit saraf gitu. Jadi itu menyebabkan ilmuwan-ilmuwan itu mencari tahu gitu. Gimana sih cara ngobatinnya kayak gitu ya. Nah, ternyata setelah dicoba untuk melakukan kultur, jadi diambil sebagian jaringan kecil ya, mungkin hasil biopsi atau apa gitu, kemudian ditanam di kultur, ternyata tumbuh. Nah, jadi ini mematahkan pendapat bahwa pendapat ini bahwa CNS tidak bisa regenerasi itu salah gitu, bahwa CNS bisa kok dia tumbuh, bisa meregenerasi dirinya sendiri gitu, bisa membelah diri. Artinya bahwa CNS itu punya stem cell sama kayak jantung. Jantung dulu kan dibilang nggak bisa regenerasi karena dia nggak punya stem cell lagi, gitu. Stem cellnya udah habis gitu. Dari awal dilahirkan tuh stem cellnya udah habis. Tapi ternyata enggak. Jadi ini juga merupakan penelitian yang ekstensif ya sampai sekarang. Jantung dan juga otak ini penelitian yang ekstensif. Jantung dan saraf sebenarnya, bukan otak. Jantung dan saraf. Dan banyak sekali penelitian-penelitian molekuler dan juga kultur sel yang berhubungan dengan jantung dan saraf gitu. Oke, kemudian lanjut. Ada yang namanya neuron ya. Jadi fungsional unit. Jadi unit fungsional dari sistem saraf itu adalah disebut sebagai neuron. Dan neuron ini merupakan sebuah istilah yang diberikan untuk untuk semua sel saraf dan juga bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama adalah sel body. Sel body ini yang membentuk ganglia tadi, yang mana dia punya nukleus ya. Terus ada dua proses yang dinamakan akson dan dendrit. Proses itu sebenarnya jangan diartikan sebagai proses dalam tanda kutip bahasa Indonesia ya. Artinya proses yang dari apa jadi apa, enggak. Tapi proses ini anggaplah sebagai tabung gitu. Jadi tabung, karena yang namanya neuron itu kan akan mengirimkan sinyal ya. Jadi dari tabung yang penerima sinyal, dendrit, kemudian nanti melewati akson, nanti sampai ke terminal dendrit gitu. Jadinya anggaplah proses ini sebagai bagian gitu ya. Jadi kata proses di sini anggaplah dia sebagai bagian. Saya ulang lagi. Jadi unit fungsional dari sistem saraf itu namanya neuron, yang mana neuron itu adalah sebuah istilah yang diberikan kepada sistem saraf, ke dalam sel. Saya ulang lagi. Fungsional unit atau unit fungsional dari sistem saraf itu diberi nama neuron. Nah, neuron itu adalah suatu istilah yang diberikan kepada sel saraf dan semua komponennya, semua bagiannya ini ya. Bagiannya apa aja? Yang pertama ada sel body yang membentuk ganglia, yang mana sel body ini punya nukleus. Kemudian ada bagian lain yaitu dinamakan akson dan dendrit. Nah, akson ini merupakan akson ini satu ya jumlahnya, biasanya jumlahnya satu. Kemudian dia merupakan bagian yang paling panjang dari dari neuron, yang mana fungsinya adalah untuk membawa impuls menjauhi sel body atau menjauhi tubuh ini. Kemudian ada yang namanya dendrit. Dendrit itu jumlahnya banyak karena dia menyerupai pohon. Dendrit itu artinya kalau dalam bahasa Latin juga pohon. Jadi karena dia menyerupai pohon, dia dibilang dendrit. Nah, ini merupakan bagian yang pendek ya. Bagian yang pendek dari neuron yang dia akan membawa impuls juga, tapi menuju ke sel body. Jadi kalau yang dendrit ini mendekati sel body, kalau akson ini menjauhi sel body. Kenapa menjauhi? Karena akson ini mau mengirimkan impuls ke neuron yang lain gitu. Sedangkan kalau dendrit itu yang menerima neuronnya gitu kan. Dendrit ini kemudian nanti akan impuls yang dibawa dendrit ini
kemudian akan melewati sel body, melewati akson, dan ke dendrit neuron berikutnya, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini ya, ini gambaran apa ya, gambaran sederhananya gitu ibaratnya. Jadi ada 3 bagian utama, yaitu ada sel body itu yang ini, sel body yang mana di dalam sel body itu ada yang namanya nukleus, kemudian ada dendrit yang kayak pohon ini, dendrit ya, ini sebagai penerima sinyalnya, kemudian ada akson di sini. Akson, kemudian di sini ada akson terminal, yang mana dia merupakan transmitter. Dia yang nanti akan menyampaikan impuls ke neuron berikutnya. Kemudian ada 3 bagian utama ya, berarti ada sel body, ada dendrit, ada akson. Terus kemudian di bagian akson itu kita lihat dia kan sebenarnya kalau bagian akson itu bentuknya kayak tabung ya, tabung tapi panjang gitu. Nah, akson ini merupakan suatu struktur yang akan menghubungkan antara body dengan apa namanya, akan menghubungkan body dengan akson terminal. Dan pada akson ini nanti akan ada suatu struktur ya di sini sebenarnya. Jadi di area sini ini ada yang namanya akson hillock. Akson hillock ini fungsinya untuk menghubungkan antara akson dengan body. Jadi ada kayak lehernya gitu sebenarnya di sini. Ada leher yang namanya akson hillock. Nah, dekatnya akson hillock ini ada yang namanya initial segment. Jadi saya ulang lagi ya, bahwa pada sel body, ini kan sel bodinya, kemudian di sini aksonnya. Nah, antara sel body dengan akson itu ada yang namanya akson hillock, yang mana di dekat akson hillock itu ada initial segment. Nah, kemudian pada banyak jenis neuron ya, nanti impuls itu akan dimulai pada celah antara akson hillock dengan initial segment. Nah, celah itu dinamakan trigger zone. Saya ulang lagi ya. Jadi ada di neuron ini ada 3 bagian utama, yaitu ada sel body, kemudian ada akson, kemudian ada dendrit. Nah, antara sel body dengan akson ini dihubungkan dengan yang namanya akson hillock. Nah, di dekat akson hillock itu ada yang namanya initial segment. Nah, antara akson hillock dan initial segment ini nggak kelihatan di sini, saya nggak dapat gambarnya. Antara akson hillock dengan initial segment itu akan ada gap ya atau celah yang dinamakan trigger zone. Trigger zone ini fungsinya adalah untuk ini fungsi atau tempat di mana impuls itu pertama kali muncul di akson gitu. Jadi akson ini kan panjang gitu ya. Nah, trigger zone ini asal mulanya impuls diterima oleh akson atau apa ya? Ya, impuls tadi diterima oleh akson itu awalnya di trigger zone. Seperti itu teman-teman. Kemudian tadi kita bilang sel body udah, dia punya nukleus, dendrit udah ya, ada dendrit, kemudian ada akson. Nah, akson ini yang agak sedikit ini ya, tricky ya, karena banyak sekali apa namanya bagiannya gitu ya. Jadi akson itu tidak bisa mensintesis protein karena nggak punya ribosom ya, tapi dia punya sitoplasma. Jadi dalam akson itu ada sitoplasma namanya aksoplasma. Nah, kemudian akson ini akan dikelilingi oleh suatu membran, yang membran itu khusus mengelilingi akson saja, namanya aksolema. Saya ulang lagi, pada akson itu tidak punya komponen, tidak punya organel ribosom sehingga tidak bisa mensintesis protein. Tapi dia tetap punya sitoplasma. Nah, sitoplasma dari akson itu dinamakan aksoplasma. Nah, aksoplasma ini dikelilingi oleh suatu membran plasma. Nah, membran plasmanya dinamakan aksolema. Ya, jadi membran plasma pada akson itu dinamakan aksolema. Kemudian nanti ada akson terminal ya, jadi ujung akson ini dinamakan akson terminal. Nah, kemudian situs komunikasi antara 2 neuron. Jadi kan kalau neuron itu kan mereka nanti akan tersusun bersamaan gitu ya, membentuk jaring-jaring gitu. Nah, situs komunikasi antara 2 neuron atau antara neuron dengan suatu sel efektor itu dinamakan sinaps.
sinaps. Jadi misalnya di sini ada sel efektor, maka nanti situs komunikasinya itu dinamakan sinaps. Kalau antara neuron satu dengan neuron yang lain itu juga sama, situs komunikasinya juga dinamakan sinaps. Nah, biasanya pada akson terminal, ini kita juga nggak bisa melihat di sini, di akson terminal itu nanti akan terbentuk seperti bola lampu gitu, jadi akan membentuk gelembung yang namanya synaptic end bulb atau gelembung akhir sinaptik gitu, synaptic end bulb, yang mana dia nanti bentuknya membengkak gitu ya. Nanti isinya adalah neurotransmitter. Jadi antara akson antara terminal akson dengan neuron yang baru. Neuron yang baru ini berarti antara dendritnya ya, sel dendritnya sebagai penerima, itu nanti akan ada situs komunikasi yang dinamakan sinaps. Nah, nanti di tiap-tiap sinaps itu biasanya akan ada itu pembengkakan atau bulb seperti bohlam lampu itu tadi. Nah, isinya itu adalah neurotransmitter, yaitu material yang akan dikirimkan atau impuls yang akan dikirimkan. Nah, biasanya neuron-neuron ini nggak cuma membawa satu neurotransmitter aja, biasanya dibawa ada beberapa tipe neurotransmitter. Jadi satu nukleus ini tidak hanya mengirimkan satu jenis sinyal saja, tapi ada beberapa sinyal yang bisa dikirimkan oleh satu jenis neuron, seperti itu. Nah, kemudian ada klasifikasi ya. Bentar. Oh, maaf, sebelum klasifikasi. Sebelum klasifikasi ini yang tadi saya jelaskan ya, bahwa ini kan dendrit itu sebagai penerima impuls ya, penerima sinyal, penerima sensor, penerima stimulus. Kemudian nanti dia akan melewati sel body, kemudian akan melewati akson, kemudian tadi kan dibilang bahwa yang namanya akson itu akan membawa impuls menjauhi sel body ya, sedangkan kalau dendrit ini akan membawa impuls mendekati sel body. Nah, ini menjauhi sel body karena dia harus mengirimkan ke neuron lain gitu. Jadi akson ini nanti akan bertugas untuk mengirimkan ke neuron lain. Nah, ini akson terminalnya yang dia akan berikatan dengan dendrit pada neuron lain. Nah, kita lihat nih bagian yang pink ini, kalau kita perbesar, ini di presinaptik. Presinaptik itu adalah dari neuron awalnya. Kemudian postsinaptik itu adalah neuron penerimanya gitu. Jadi ada presinaptik, ada postsinaptik. Nah, di sini ini yang tadi saya bilang bulb, kayak tulang gitu loh. Kalau gambarnya itu kayak tulang gitu. Di mana ini menggelembung ya, isinya neurotransmitter, terus ada synaptic cleft atau celah sinaptik ini. Terus di sini adalah postsynaptic neuronnya kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat di bawah mikroskop ya, ada banyak sekali jenis selnya. Ada astrosit, ada mikroglia, dan seterusnya. Tapi ini kita fokus di sini saja. Ini adalah neuronnya. Ini aksonnya, kemudian ini akson hillock yang tadi saya bilang. Jadi akson hillock itu kayak lehernya gitu loh, yang menghubungkan antara sel body dengan akson. Itu ada akson hillock, kemudian ada badan nisel ya. Badan nisel itu adalah badan nisel itu terdiri dari retikulum endoplasma kasar, ada nukleus, sitoplasma, dan seterusnya. Nah, ini pembagian yang tadi saya bilang ya, jadi subdivision. Jadi sistem saraf pusat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada central nervous system atau sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat ini adalah pusat kontrolnya gitu. Jadi ini pusat kontrol dalam tubuh kita, sedangkan kalau sistem saraf perifer itu adalah link atau link yang menghubungkan kondisi tubuh kita, kondisi internal tubuh kita dengan dunia luar gitu. Ini yang menghubungkan adalah sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf pusat itu dibagi menjadi tapi menjadi dua ya sebenarnya. Brainstem itu termasuk dalam brain juga, jadi ada spinal cord atau ada tulang belakang, ada juga otak gitu. Kemudian kalau yang sistem saraf perifer dibagi jadi dua, ada sistem saraf otonom, ada sistem saraf somatik. Yang otonom dibagi jadi dua lagi, ada simpatetik, ada parasimpatetik.
gitu ya. Kalau yang simpatetik tadi saya bilang ini untuk respon fight or flight. Jadi ini menyiapkan tubuh kita dalam kondisi stres gitu ya. Kalau yang parasimpatetik itu untuk menenangkan tubuh dan membantu tubuh untuk mengkonservasi energi. Jadi misalnya kayak teman-teman ngerebus air panas ya, atau lagi goreng tempe. Terus nggak sengaja tangan teman-teman itu nyenggol wajan. Kan panas tuh. Yang refleks teman-teman lakukan apa? Akan menarik tangannya kan, langsung ditarik gitu. Terus atau kalau nggak sengaja lagi pegang gelas, ternyata gelas yang dipegang panas gitu, kan otomatis langsung narik tangannya gitu kan ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pekerjaan atau hasil kerja dari sistem saraf perifer bagian yang simpatetik. Jadi ini fight or flight. Jadi perlindungan diri, ya gitu aja deh. Ini perlindungan diri, melindungi tubuh kita dari panas tadi. Refleksnya adalah menjauh gitu ya, melepaskan sumber panas kayak gitu. Nah, kadang kalau kaget kan kita deg-degan tuh, deg-degan kayak gitu. Nah, yang nanti akan menurunkan denyut jantung kita itu adalah saraf yang parasimpatetik kayak gitu. Jadi saraf parasimpatetik ini nanti akan menenangkan tubuh kita dan juga akan mengkonservasi energi seperti itu. Terus ini ada strukturnya ya. Jadi neuron itu dibagi menjadi dua, kalau diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan struktur dan fungsi. Kalau berdasarkan struktur itu dibagi jadi tiga. Ada yang multipolar neuron, ada yang bipolar neuron, ada yang unipolar neuron. Nah, yang multipolar neuron ini adalah biasanya neuron itu punya beberapa dendrit ya, punya beberapa dendrit tapi hanya punya satu akson gitu. Jadi punya beberapa dendrit tapi cuma punya satu akson. Nah, biasanya neuron yang ada di otak dan juga ada di tulang belakang itu modelnya seperti ini, multipolar neuron. Jadi dendritnya banyak, aksonnya satu. Kalau yang neuron bipolar itu biasanya hanya punya satu dendrit. Ini hanya punya satu dendrit di sini. Terus punya satu dendrit, punya satu akson. Biasanya ini ditemukan di retina pada mata, kemudian di telinga kita, terus ada di sistem olfaktori. Sistem olfaktori itu sistem yang di area hidung kita, jadi untuk indera penciuman. Itu biasanya jenis neuronnya yang bipolar. Jadi satu dendrit, satu akson. Kalau yang multipolar yang ada di otak sama yang ada di tulang belakang, itu dendritnya banyak, aksonnya satu. Nah, terus ada juga yang namanya unipolar. Kalau neuron unipolar. Neuron unipolar ini adalah neuron yang punya banyak dendrit, tapi punya satu akson aja. Jadi aksonnya semuanya satu ya, tapi dendritnya yang beda. Jadi ini punya dendrit, punya banyak dendrit, punya satu akson, tapi ada tapinya. Jadi dendrit dan akson ini berfusi bersama. Jadi sel bodinya ini ke samping gitu ya. Beda sama yang ini kan sel bodinya kan di atas ya, dekat, dia berfusinya sama dendrit. Kalau yang neuron unipolar ini fusinya itu antara dendrit dengan akson. Jadi sel bodinya ini berfusinya dengan akson gitu. Beda sama yang model yang multipolar. Nah, biasanya yang kita temukan neuron unipolar ini adalah neuron-neuron yang ada di reseptor sensorik. Jadi yang ada di kulit ini biasanya yang jenis neuron unipolar seperti itu, dan dia akan mendeteksi sensor-sensor berupa sentuhan gitu ya, sentuhan, tekanan, sakit, terus suhu gitu. Jadi dia bisa merasakan yang suhu tinggi, suhu dingin, dan seterusnya. Oke, kemudian ada lagi yang secara fungsional, klasifikasi secara fungsional. Klasifikasi secara fungsional itu ada tiga, yaitu ada fungsi sensorik ya, atau afferent, jadi neuron sensorik. Neuron sensorik itu adalah dia adalah neuron yang akan mengirimkan sinyal dari reseptor neuron ke central nervous system, seperti yang digambar di overview tadi. Itu adalah salah satu klasifikasi neuron berdasarkan fungsi. Jadi dia mengirimkan sinyal dari sumber stimulus ke sistem saraf pusat.
Terus ada lagi yang namanya motor neuron, yang mana motor neuron ini akan mengirimkan sinyal ya, menjauhi sistem saraf pusat. Jadi ini nanti akan mempengaruhi otot-otot efektor gitu. Jadi dia akan melewati sistem saraf perifer karena dia yang akan karena sistem saraf perifer tadi kan yang menghubungkan antara dunia di dalam tubuh dengan dunia di luar tubuh gitu ya ibaratnya. Jadi motor eferen ini akan membawa impuls menjauhi sistem saraf pusat. Kemudian ada juga yang namanya interneuron atau neuron asosiasi. Nah, ini biasanya ada di dalam sistem saraf pusat di antara terletak di antara neuron sensorik dan neuron motorik gitu. Dan dia fungsinya untuk mengintegrasi. Jadi mengintegrasikan antara sensor yang datang, informasi dari apa ya? Informasi dari sensor yang datang tadi itu akan diintegrasikan dengan neuron motorik gitu. Jadi ada neuron tersendiri yang fungsinya untuk mengasosiasikan antara sensor atau informasi yang didapat dengan neuron motoriknya kayak gitu. Oke, terus kita masuk ke fungsi. Sebenarnya ada ini ya, saya mau menyebutkan sedikit deh mengenai neuroglia. Jadi tadi kan kita membicarakan neuron ya, yang merupakan salah satu dari dua komponen penyusun sistem saraf. Sistem saraf tadi kan disusun atas neuron dan neuroglia, ya kan? Nah, yang neuron tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Nah, neuroglia ini sering kita lewati memang ya, karena itu tadi waktu yang nggak mencukupi itu. Nah, saya jelaskan sedikit saja, neuroglia ini hmm, proporsinya itu hampir setengah dari sistem saraf pusat gitu. Jadi neuroglia ini jumlahnya banyak sekali intinya gitu. Nah, neuroglia ini namanya kan glia ya. Neuroglia itu bisa disebut juga sebagai glia. Nah, asal katanya itu adalah glue atau lem gitu. Maunya peneliti dulu adalah bahwa neuroglia ini adalah suatu jaringan saraf yang apa namanya yang menjaga supaya sistem saraf itu bisa apa ya terkoneksi satu sama lain. Jadi dia yang menempelkan satu sama lain gitu. Makanya dibilang neuroglia. Nah, ternyata setelah hasil penelitian yang intensif ya, kita ketahui bahwa yang namanya neuroglia itu dia nggak cuma sebagai sel yang pasif aja gitu. Dia bukan fungsinya dia tuh nggak cuma sekedar sebagai perekat antara sel satu dengan sel yang lain, enggak. Dia punya fungsi aktif juga gitu. Jadi neuroglia ini punya fungsi aktif terhadap sistem saraf seperti itu. Nah, biasanya neuroglia ini ukurannya lebih kecil dari neuron dan jumlahnya bisa 5 sampai 50 kali lebih banyak daripada neuron seperti itu. Jadi tidak sama sebenarnya ya antara organ yang satu dengan yang lain, tapi kalau umumnya itu jumlahnya jauh lebih banyak dari neuron. Nah, tapi beda sama neuron ya. Kalau neuron itu bisa menyebabkan apa ya? Bisa menyebabkan adanya potensi aksi ya, potensial aksi. Tapi kalau glia nggak bisa. Jadi glia ini tidak bisa mengirimkan sinyal gitu karena tidak punya potensial aksi. Nah, tapi kalau glia itu bisa berkembang biak, bisa apa namanya? Glia itu bisa memperbanyak diri dan bisa apa namanya? Bisa menggantikan posisi neuron. Artinya apa ya? Menggantikan tuh bukan secara fungsi ya, tapi secara fisik. Jadi misalnya gini, ada suatu kecelakaan atau suatu injury, nggak tahu apa, itu menyebabkan sebagian neuron itu mati. Nah, nanti glia akan memperbanyak diri dan mengisi kekosongan yang tadinya tempatnya neuron tadi gitu. Jadi dia akan mengisi kekosongan yang tadinya neuron, tapi tidak menggantikan fungsinya. Nah, biasanya kalau yang apa tumor-tumor otak itu biasanya kan disebut glioma. Kenapa disebut glioma? Karena yang bisa membelah diri dengan rapid dengan cepat itu adalah glia tadi, makanya disebut glioma. Nah, biasanya kalau glioma ini cenderung sifatnya ganas ya, jadi ini merupakan kanker ganas gitu kalau terbentuk seperti itu. Nah, neuroglia itu ada 6, jadi ada 6, yang 4 itu namanya astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel epidemal. Itu ada di sistem saraf pusat. Terus yang kedua itu ada sel Schwann, sama ada sel satelit. Itu ada di sistem saraf perifer. Saya ulang lagi, jadi neuroglia itu ada 6 macam. Yang 4 itu ada di sistem saraf pusat, ada astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel epidemal. Kemudian yang 2 lagi, ada sel Schwann sama sel satelit, itu ada di sistem saraf perifer. Kemudian
kita langsung ke fungsi neuronnya dulu ya. Nah, ini kan fungsi neuron ya. Fungsi neuron itu akan menjadi konduit ya, atau menjadi apa ya, menjadi konduit impuls. Jadi menjadi pembawa impuls atau membawa pesan gitu. Jadi dia punya fungsi eksitatori. Jadi eksitatori itu menyampaikan pesan tadi, itu menyampaikan potensial aksi. Kemudian ada fungsi inhibitor juga. Nah, fungsinya itu ada dua tipe konduit ya, ada dua tipe konduksi yang bisa dilakukan oleh neuron. Yang pertama normal, yang kedua saltatori. Normal itu ya kayak gini, jadi kayak seperti biasa gitu. Jadi ini adalah propagasi. Propagasi itu kalau dalam kultur sel itu namanya perbanyakan sel ya, tapi kalau dalam sistem saraf yang namanya propagasi itu adalah ketika sinyal itu jalan di akson gitu, itu namanya propagasi. Jadi ketika potensi aksi ini mengalami propagasi, maka kan membran di luar, jadi di akson, di membran di aksolema itu akan menjadi lebih negatif ya daripada di aksoplasmanya. Kenapa? Karena ion-ion positif di aksolema itu akan masuk ke dalam aksoplasma gitu. Jadinya akan terjadi perubahan gitu. Nah, perubahan ini nanti akan mengalami propagasi ya, jalan gitu. Jalan karena nanti ada yang apa namanya, karena aduh saya mau lupa. Jadi karena apa? Adanya perbedaan konsentrasi tadi ya, perbedaan potensi aksi, maka akan terjadi propagasi. Jadi sinyal bisa berjalan sepanjang akson gitu ya, untuk sampai ke dendrit berikutnya. Kayak gitu. Itu yang normal. Nah, ada juga yang propagasi saltatori. Propagasi saltatori kalau normal itu tidak, kalau normal itu seperti ini tadi biasa, ada juga propagasi saltatori. Nah, kita lihat yang propagasi saltatori. Nah, ini yang propagasi saltatori. Jadi, kita tahu bahwa neuron itu kan ada yang punya selaput mielin ya. Tadi sudah saya jelaskan belum ya yang ada gambar neuronnya tadi? Maaf. Jadi neuron itu ada yang punya selaput mielin, ada yang tidak gitu. Jadi ada dua jenis neuron seperti itu ya. Nah, kita ngomongin yang ada selaput mielinnya dulu. Nah, kalau ada selaput mielinnya tuh kayak gini. Jadi ini aksonnya ya. Ini akson. Kemudian di tiap-tiap akson ini ada sel schwann ya. Ada sel schwann yang mana sel schwann ini akan memproduksi selaput mielin yang mana akan membungkus akson. Gitu. Jadi ini tiap-tiap sel schwann ini akan membungkus akson gitu, menyelimuti akson menggunakan mielin. Nah, antara sel schwann satu dengan sel schwann yang lain itu ada yang namanya nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini merupakan akson yang tidak ditutupi oleh selaput mielin ya, tidak ditutupi oleh selaput mielin. Nah, nanti biasanya channel atau gate dari ion Na+ ini adanya di nodus Ranvier. Jadi dia nggak ada di sel schwann ini, tapi dia ada di tiap nodusnya. Nah, nanti adanya kebocoran atau leakage, adanya kebocoran ion dari satu nodus itu akan menghasilkan apa ya? Akan menghasilkan, maaf sebentar. Iya sayang, sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Iya sayang. HP. Iya HP. Oke, jadi adanya leakage di sini atau kebocoran dari nodus Ranvier ini, maaf bukan kebocoran nodus Ranviernya ya, jadi kebocoran ion. Nah, ini akan menyebabkan destabilisasi dari nodus Ranvier yang lain, sehingga nanti akan terjadi aksi potensial aksi yang apa ya, berjalan tadi itu akan terjadi potensial aksi sehingga impuls itu bisa berjalan melewati melewati akson ini. Nah, sekarang pertanyaannya bedanya apa sih antara yang normal, tadi saya bilang ini normal ya, dengan yang saltatori. Yang ini kan yang saltatori. HP. 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 Jadi ini yang ini yang saltatori. Bedanya apa yang normal sama yang saltatori? Bedanya adalah pada sel schwann atau pada selaput mielinnya gitu. Bahwa yang normal tadi kan nggak pakai selaput mielin. Sedangkan kalau yang saltatori itu pakai selaput mielin. Hasilnya kayak gini.
Bisa dimengerti nggak? Bisa kelihatan nggak dari sini? Jadi kalau yang tanpa selaput mielin, ini yang kiri, tanpa selaput mielin, ini perjalanan apa? Perjalanan impulsnya, potensi aksinya itu lebih lambat dibandingkan dengan yang ada selaput mielinnya atau ada yang sel Schwann-nya. Kenapa seperti itu? Karena sel Schwann ini mencegah terjadinya mencegah terjadinya aksi potensial gitu. Jadinya aksi potensial itu hanya bisa terjadi di nodus Ranvier. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Jadi di sini aksi potensial ini harus loncat ke sini, loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi gitu. Karena dia harus melewati sel Schwann ini karena dia nggak bisa dia tidak bisa menghasilkan potensi aksi gitu. Di sini nggak ada gate-nya kayak gitu ya. Jadinya ini akan berjalan lebih cepat gitu. Kenapa? Karena dia loncat-loncat. Ini kan berarti dia menghemat berapa panjang akson ini tiap dendrit gitu ya. Tiap satu sel neuron ini menghemat berapa akson ini ya, berapa panjangnya gitu. Karena dia meloncat gitu. Jadi dia mempercepat. Beda kayak yang pertama. Kalau yang pertama karena nggak ada sel Schwann-nya, maka dia harus melewati semua akson gitu. Kalau yang ada sel Schwann-nya dia harus loncat, jadi dia akan lebih cepat. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini kita lihat ya. Nih dia lebih cepat karena eh, potensial aksinya ini loncat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier berikutnya. Jadi melewati akson yang ditutupi oleh oleh selaput mielin seperti itu. Beda sama yang sini. Kalau yang sini dia harus jalan sampai akhir gitu, harus menghabiskan aksonnya kayak gitu. Oke, ini sekarang bagaimana sih caranya impuls itu tadi bisa melewati sinaps gitu. Tadi saya jelaskan sinaps ya. Gambarnya tadi nggak terlalu jelas ya. Ini sinaps. Jadi ini adalah akson terminal di sini. Oke, sebelum sampai akson terminal di sini adalah presinaptik. Presinaptik itu adalah penerima impuls yang pertama yang dia harus, jadi ini neuron pertama yang harus menyampaikan impuls ke neuron berikutnya. Neuron berikutnya ini namanya postsinaptik. Ini presinaptik, ini postsinaptik. Nah, yang di presinaptik ini tadi ada akson terminal ya, akson terminal yang mana dia nanti harus mensekresikan neurotransmitter yang nanti akan ditangkap oleh postsynaptic channel reseptornya. Jadi nanti akan ditangkap oleh dendrit. Jadi di sini ini dendrit, di sini adalah akson terminal. Nah, tadi kan ada potensi aksi tuh, tadi jalan ya, sinyalnya jalan ya, gini dia jalan dari dendrit kemudian ke sel body, kemudian kemudian akson, kemudian sampai ke akson terminal. Nah, ini potensi aksinya nanti kan akan sampai ke akson terminal, kemudian akan terjadi depolarisasi ya, depolarisasi dari depolarisasi dari terminal presinaptik, yang nanti depolarisasi ini menyebabkan terbukanya channel ion sehingga nanti kalsium itu bisa masuk ke dalam sel, ke dalam akson terminal ini. Nah, masuknya kalsium ke akson terminal ini akan menyebabkan lepasnya neurotransmitter dari vesikel. Jadi awalnya kan neurotransmitter itu kan ada di vesikel-vesikel ini supaya tidak keluar ya, dia dilindungi. Nah, vesikel ini akan lisis ya, akan pecah kalau mendapatkan perintah gitu, mendapatkan instruksi. Instruksinya siapa? Instruksinya adalah ion kalsium kayak gitu. Nah, ini karena ada ion kalsium yang masuk ke dalam ke dalam akson terminal ini, maka vesikelnya akan pecah sehingga neurotransmitternya keluar. Nah, neurotransmitter ini akan melewati synaptic gap ya, atau synaptic cleft atau celah sinaptik kita di sini. Ini celah sinaptik. Nah, neurotransmitternya akan diterima oleh reseptor. Oke, akan diterima oleh reseptor pada membran postsinaptiknya. Jadi membran postsinaptiknya di sini biasanya dendrit gitu ya. Nah, terus ini ada channel reseptornya. Nah, kemudian buka tutupnya channel ion ini akan menyebabkan
terjadinya potensi aksi pada membran postsinaptiknya. Jadi nanti akan sinyalnya diterima ya, kemudian akan menyebabkan potensial aksi pada membran postsinaptiknya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya potensial aksinya ini akan berjalan lagi menuju ke sel body, kemudian dari sel body menuju ke akson dari neuron berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian neurotransmitter, kalau sudah selesai ya, sudah selesai semuanya, neurotransmitter nanti diinaktivasi, kemudian ditransport balik ke dalam sini, ke presinaptik terminal. Jadi di ujung presinaptik atau akson terminal nanti neurotransmitternya dikembalikan dan disimpan diinaktivasi. Nah, apa yang terjadi sih sebenarnya pada pecandu narkoba gitu. Mereka yang suka pakai kokain, suka pakai obat-obatan terlarang gitu. Kenapa mereka kan pengen nge-fly gitu ya. Kenapa mereka pengen nge-fly? Jadi ada satu neurotransmitter itu yang fungsinya adalah untuk pleasure atau kesenangan gitu. Iya kesenangan. Jadi kalau kita merasa senang itu sebenarnya kan itu hormonal, bukan hormonal itu reaksi kimiawi. Ketika kita merasa senang itu sebenarnya itu reaksi kimiawi gitu. Reaksi kimiawi dari siapa? Dari suatu neurotransmitter yang dinamakan dopamin gitu ya. Nah, sebenarnya tadi kan ini yang di daerah presinaptik, ini postsinaptik ya. Nah, di daerah presinaptik ini dopaminnya kan ada di dalam vesikel. Nah, ketika ada sinyal, maka dopaminnya ini kan seharusnya akan ditransfer ke ke channel ke channel dopamin di area postsinaptik, kemudian diteruskan gitu kan. Jadi dopaminnya diteruskan ke neuron berikutnya gitu ya. Tapi ketika orang pakai kokainnya ini tuh berfungsi sebagai blocker gitu. Jadi dia akan memblokade reseptor dopaminnya gitu. Jadi reseptor dopaminnya ini akan terblok oleh eh, apa namanya? Maaf. Maaf. Sebentar, maaf. Jadi neurotransmitter, maaf, bukan ya. Jadi ini tadi neurotransmitter itu kan seharusnya dia akan diteruskan oleh reseptor di postsinaptik ya, di area postsinaptik ini akan ada reseptor yang menerima dopamin. Nah, dopaminnya ini kan harusnya nanti diteruskan gitu ya ke neuron berikutnya. Nah, tadi saya bilang bahwa neurotransmitter yang sudah dipakai gitu, yang kelebihan gitu, itu nanti akan didegradasi atau nanti dikembalikan lagi ke presinaptik terminal. Jadi diinaktivasi, dimasukkan lagi ke vesikel di sini sampai nanti ada sinyal lagi untuk melepaskan dopamin gitu kan ya. Nah, ada yang namanya dopamin transporter gitu. Dopamin transporter ini adalah yang mengirimkan dopamin untuk diinaktivasi. Jadi dikembalikan lagi ke dalam vesikel, dikembalikan lagi ke area presinaptik itu oleh dopamin transporter. Nah, permasalahannya ketika orang pakai kokainnya itu ngeblok dopamin transporternya gitu. Jadi dopaminnya menjadi terakumulasi di sini. Jadi makin banyak dopamin karena nggak bisa di-recycle gitu. Recycle itu kata yang saya cari dari tadi. Jadi neurotransmitter itu kan sebenarnya di-recycle gitu ya. Kalau udah selesai dipakai, dia di-recycle. Nah, kokain itu akan memblok ini tadi transporter dopamin tadi. Jadi dia nggak bisa di-recycle. Akibatnya apa? Akan terjadi akumulasi dopamin di sini. Akan terjadi akumulasi dopamin di sini yang menyebabkan sinyal yang diterima oleh reseptor dopamin itu semakin kuat gitu karena neurotransmitternya kan keluar terus nih dan nggak bisa di-recycle. Jadi kan akan terjadi penumpukan di sini sehingga sinyal yang diterima oleh reseptor dopamin ini semakin kuat gitu. Jadinya ada itu tadi perasaan nge-fly atau high itu tadi karena ini tadi sinyal dopaminnya itu terlalu kuat seperti itu. Kemudian ada lagi yang anestesi ya. Jadi kalau kita biasanya perlu jahitan kayak gitu, misalnya, naudzubillah ya, ada orang kecelakaan misalnya, terus ada luka terbuka, jadi harus dijahit. Nah, ketika menjahit itu biasanya akan dibius lokal. Nah, salah satu bius lokal itu pakai lidocaine. Nah, jadi
Ini tadi lagi ya, ini presinaptik, ini postsinaptik. Nah, di presinaptik vesikel ini ada neurotransmitter yang dia akan mengirimkan sinyal rasa sakit gitu. Jadi akan menyebabkan yang akan mengirimkan pesan rasa sakit, sinyal rasa sakit ke CNS. Terus diinjeksikanlah lidocaine sebagai komponen anestetik gitu ya, supaya kita mati rasa kayak gitu. Nah, lidocaine ini juga akan menempel pada apa, reseptor, sehingga reseptor ini menjadi menutup gitu. Jadi dia ditempeli lidocaine, dia nggak bisa menerima neurotransmitter ini. Padahal neurotransmitter ini untuk mengirimkan itu tadi sinyal rasa sakit gitu. Jadi ini diblok ibaratnya gitu ya. Jadi reseptor dari neurotransmitter ini tertutup karena ada lidocaine. Jadinya kita nggak ngerasain sakit karena apa, reseptornya ditutup, reseptor di postsinaptik itu ditutup sehingga tidak ada rasa sakit seperti itu. Oke, kurang lebihnya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.